Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Takmir dan jamaah sekalian yang insyaallah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji insyaallah. Alhamdulillah, bersyukur atas limpahan nikmat yang luar biasa. Subuh ya, inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Ibadah subuh kulon jenengan ini diteropong dari langit, Pak. Dikenal semakin sering kita ibadah subuh ngeten iki, semakin dikenal oleh penduduk langit. Ya, mudah-mudahan kita bisa istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Mulai dari qabliyahnya subuh, Pak, itu sudah luar biasa. Qabliyat as-subhi itu kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Yang sempat tapi ya, sing telat boten caket. Ya, sing telat gak dapat dunia dan isinya ini. Ya. Tapi kalau yang sempat sholat sunnah qabliyatas subhi, wow, so sweet itu, Pak. Ya, yang tidak telat ya. Qabliyatas subhi kata Nabi khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Nilainya di sisi Allah ya. Nilainya di sisi Allah itu luar biasa. Terus ada petunjuk. Ada petunjuk. Kalau sholat sunnah sebelum subuh, setelah Fatihah dalam rakaat pertama, dianjurkan membaca surat Al-Nasrah. Hari Fatihah ini loh, Pak, rakaat pertama, alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqada dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Itu. Begitu rakaat kedua alam lagi, tapi alam taro, bukan alam gaib. Alam taro. Repot mawon, lengkap saja nih, luar biasa al-hikmah ini. Ya. Alam rakaat kedua apa, Pak? Alam taro. Rakaat kedua qabliyatas subhi, rakaat kedua dianjurkan dalam hadis alam taro. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Siapa yang membaca dua surat alam ini ketika qabliyatas subhi, man shalla qabliyatas subh, man shalla rak'ataini ya qabliyatas subhi bi alam wa alam, nah, gitu. Maksudnya dua alam itu alam nasra dan alam taro maksudnya. Apa kata Nabi? Fadilai lam yusibhul musibah. Orang tersebut akan dijamin oleh Allah tidak akan terkena musibah, terutama musibah alam, karena suratnya alam tadi ya. Dijamin oleh Allah dia tidak akan terkena musibah alam. Mungkin bisa melakukan.
Mugi-mugi sakit ngamalaken. Amin ya rabbal alamin. Ini hadisnya sahih, Pak. Hadisnya sahih. Istiqomah. Nah, cuma di masyarakat ini banyak orang misunderstanding. Salah paham dengan hadis ini. Dikira subuh. Sehingga kalau kita tengok di kampung-kampung itu kadang-kadang kiai ini istiqomah. Subuh itu rakaat pertama alam nasro, rakaat kedua alam taro. Padahal salah paham. Yang dimaksud itu qobliyahnya, bukan subuhnya. Subuh disunahkan agak panjang. Sambil nunggu jamaah yang baru bangun. Sudah bangun tapi antrinya jedingnya antri, anak limo. Kadang-kadang kita antri juga. Ya, kadang-kadang bapaknya baru tangi, junub. Kayak Pak Aman misalnya. Kita tunggu. Ya, dengan surat panjang, maka mereka yang baru bangun itu, atau yang baru berangkat, atau yang masih mandi, atau yang masih antri wudhu, itu bisa nututin, Pak, kalau suratnya agak panjang sedikit. Tadi saya ambilkan surat Al-Kahfi, tapi tidak saya baca semua. Bisa bengok-bengok ada kabeh. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Nah, jadi kalau surat subuh itu agak panjang sedikit. Ya. Amma yatasaalun lah, abasa wa tawalla. Pokoknya juz amma atau surat-surat tertentu. Ayat-ayat tertentu, ya gitu, agak panjang sedikit. Kalau subuh, tujuannya itu tadi, ya. Ya, ada yang bangun, cek tengah, tengok cek lenger apa, mumet. Maka tak ajari kalau bangun dari tidur, ya bangun tidur, itu jangan langsung jalan, Pak. Itu bisa fatal, bisa berdampak pada kematian. Seimbangkan dulu. Orang yang baru bangun duduk dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kok si abot? La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bangun lagi. Kok si abot? Ternyata sarungnya ditarik bojone. Wah, ya mesti ae. Ayo kaki ibu tutuk subuh ibu. Waduh, hancur besar telur. Ya. Jadi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, baru menuju jeding gitu. Jangan bangun langsung jangan langsung jalan. Wah, ini fatal, Pak. Wallahu a'lam ini. Banyak kejadian mati. Bukan sakit toh, Pak. Mohon maaf, gak meden-meden nih boten, cuma ada aturannya. Ya Pak ya, bangun, duduk dulu. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Baru bangun jalan. Insyaallah sehat. Ini banyak kejadian ini, Pak. Banyak kejadian. Bangun langsung waduh, berakibat fatal, bisa berujung kematian. Jadi itu aturan-aturannya. Baru jenengan kejeding, mari ngono, pipis dulu. Jangan langsung wudu, pipis dulu. Nah, habis wudu, habis pipis, apa? Ya cawik dulu. Terus wudu, baru kita menuju. Nah, kalau lama bisa tahajudan di rumah dulu, ya Pak ya. Kalau memang sudah sholatu wassalamu alaihi, ya itu sudah mulai berangkat jenengan, ya berangkat. Afdolnya seseorang itu, kata Nabi dalam hadis yang ditulis oleh Imam
Utsman bin Hasan bin Syakir Al-Khawairi, ya, orang yang sudah duduk di masjid setelah tahiyatul masjid, wiritan, iktikaf, kok baru masuk adzan subuh, dia mendengar adzan ketika sudah di masjid. Wow, so sweet lagi nih Pak, besok dia akan datang, ya, ke suatu tempat yang telah dipastikan ditentukan oleh Allah di padang mahsyar. Gerombolan ini datang, wajahnya berkilau-kilau seperti matahari. Wujuhuhum kasyamsi, wujuhuhum kasyamsi, wajahnya bagaikan matahari bersinar. Orang pun silau men, termasuk malaikat silau men. Malaikat sampai hawa. Wa yata'ajjabunal malaikah, malaikat itu gawa, malaikat itu terheran-heran. Terus bertanya kuluna, mereka bertanya, man antum, siapa kalian? Hal minal malaika au minal jin, apakah kalian ini dari malaikat atau jin? Kata yang malaikat yang tanya. Qalu, mereka menjawab, nahnu min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Loh, kok kon sembarangan ngarang nodo-nodo aku jin, aku menungso. Kami ini manusia dari kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian malaikat bertanya lagi, wa yaqulul malaikah ma a'malukum qad faddalallahu lakum jami'an. Apa amalmu? Kok sampai Allah berikan karunia sebesar ini? Kok Allah memuliakanmu seperti ini? Wujuhum kasyamsi, mukamu, muka kalian seperti matahari. Apa amalmu dulu di dunia? Qalu, menjawab lagi, Jamaah Al-Hikmah jawab lagi. Wala panjenengan itu Pak. Jawab lagi kepada malaikat nanti. Nahnu nasma'un nida wa kunna fil masjid. Kami mendengar adzan sedangkan kami sudah siap di dalam masjid. Ini dulu. Kami mendengar adzan, kami selalu dengar adzan sedangkan kami sudah ada di dalam masjid. Subhanallah. Ini rahasia, jangan bilang-bilang Bang, ini rahasia. Ya. Kalau jenengan kepingin muka kita, wajah kita bersinar sampai malaikat pun silau men, ya, silau. Ya. Mereka ya ta'ajjabunal malaika, bikin malaikat gawok takjub. Ya, ternyata Jamaah Al-Hikmah, ya Allah. Al-Hikmah Balik Arjosari, rombongan Jamaah Al-Hikmah, dia mengatakan kami selalu mendengar azan sedangkan kami sudah ada di dalam masjid. Subhanallah. Itu besok wajahnya bagaikan matahari bersinar, sunlight, insyaallah bersinar. Baik, saudara-saudara, kita masuk hadis yang ke as-sabi', al-hadisus sabi', ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, ora sempurna iman salah siji sira kabeh, hatta yuhibba, sehingga mencintai, li akhihi, marang dulur musaiman, ma yuhibbu li nafsih, kaya-kaya dhewe niku mencintai awake dhewe. Tidak sempurna iman seseorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Rawahu Bukhari wa Muslim. Dalam kitab Sahih Bukhari itu hadis ke-13, dalam Sahih Muslim hadis ke-45. Dalam hadis yang ke-45. Kalau dalam Sahih Bukhari hadis nomor 13.
La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maknanya saudara-saudara, kita itu dianggap belum beriman atau imannya belum sempurna kalau kita selalu ngolok-ngolokno wong, saling menebarkan kebencian, melok-melok huru hara di medsos, memutuskan nasab habaib. Wah, itu dosa gede, Pak. Jangankan kok memutuskan nasab habaib, nasabnya yang nyambung dengan Rasulullah, nasab kita saja ono sing mutusno, yang mutusno itu hukumnya murtad loh, Pak. Apalagi nasab yang mulia. Wis gak usah melok-melok, golek selamat ae. Bentak delok niku. Ada beberapa kiai sudah katut, kocok tenan itu. Ya Allah. Jok sampai kita melok-melok. Jamaah Al-Hikmah tetap istiqomah ibadah, tetap istiqomah cinta Rasul, cinta Ahlul Bait. Insyaallah besok akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, sesuai dengan dalam hadis sahih, Kanjeng Nabi dawuh, syafaati li ummati, katanya. Syafaati li ummati. Apa artinya? Syafaatku itu spesial untuk umatku. Nah, pertanyaannya, umat yang bagaimana yang dianggap umat Kanjeng Nabi itu? Tidak sembarangan. Orang angger ono wong lahir di akhir zaman terus diarani umat Nabi, mboten. Siapa umat Nabi itu? Man ahabba ahla baiti. Yang dikatakan umatku itu orang yang selain mencintai aku, dia juga mencintai keturunanku. Mencintai keturunanku, mencintai anak turunku, mencintai ahlul baitku. Inilah Pak yang diarani umat yang akan berhak memperoleh syafaatku besok. Malah orang sekarang ngetrek ngalor ngidul diwetrek diwelek. Ya Allah, kok segitunya? Ternyata Pak, ternyata ini ya, temuan ini. Ternyata di balik kisruhnya nasab ada orang-orang yang berperan di situ, memang sengaja ingin mengacaukan Indonesia, ingin memecah belah umat, ingin mengadu domba ulama dan habaib, habaib dan ulama, habaib dan habaib, kiai dengan kiai. Siapa di belakang ini semua? Pertama, PKI, gaya baru. Ini yang berperan. Iya, kaum liberal yang ingin memecah belah umat. Ketiga, kaum munafikun yang mincela-mincele. Orang-orang munafik di balik ini semua. Semoga Allah melindungi kula jenengan, khususnya jamaah Al-Hikmah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Apa dan bagaimana setelah pariwara berikut ini? Monggo Pak. Mulai beleret sudah, suaranya mulai beleret jadi minum. Terus. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Ini kata Nabi, syafaati li ummati. Syafaatku spesial untuk umatku. Siapa mereka? Man ahabba ahla baiti. Bukan hanya sekedar mencintaiku, tetapi mereka lah orang-orang yang mencintai keturunan-keturunanku, sayyid atau habaib. Mencintai ahli baitku, mencintai keturunanku. Jadi hati-hati, kita jangan melok-melok huru hara, jangan melok-melok terpengaruh. Ya, orang gendeng-gendeng niku terpengaruh, wong kucluk-kucluk niku hati-hati. Hati-hati ben gak melok kucluk. Naudzubillah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga cinta kita kepada Rasul dan Ahlul Baitnya terjaga sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin.
Pun ada lagi Pak, hadis bagus. Hadis bagus ini, saya hafal betul ini. Kata Nabi, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Naim dari Ibnu Umar dan kedudukan hadisnya sahih. Bunyinya, makhtalata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makhtalata hubbi biqalbi 'abdin. Tiadalah mencintai aku yang bercampur di dalam hati seorang hamba. Artinya dalam hati seorang hamba itu tercampur cintanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, illa haramallahu jasadu 'alan nar, melainkan Allah haramkan jasadnya terkena api neraka. Diselamatkan oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Banyak hadis-hadis masalah cinta ini Pak ya. Ada lagi, almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu besok akan bersama orang yang ia cintai. Nah, dari sini kemarin. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan selalu bersama orang yang ia cintai. Tapi ulama menjelaskan, penjelasannya ulama begini, jangan kepincut cinta. Aku cinta Nabi, aku senang Nabi. Ya, bukan menyonotok, tetapi ittiba, ngikuti kanjeng Nabi, menghidupkan sunnahnya, ngelakoni sunnai, sembayang sunnai, poso sunnai, ngoten. Jangan terjebak dengan cinta Rasul, cinta Rasul. Cangkem itu hatinya membenci ahlul bait. Itu kebohongan besar Pak. Ngomongin cinta ahlul bait, cinta Rasulullah, cangkem itu niku. Hati ini benci pada para zuriyah, keturunan Rasulullah. Itu munafik namanya. Munafik. Naudzubillah, summa naudzubillah. Ya, jadi jangan kepincut dengan kata-kata cinta, tetapi buktikan. Apa buktimu kalau cinta Rasulullah? Kami senang ngelakoni sunnah, bagus. Senang ngelakoni perkara-perkara sing sunnah, bagus. Sholat-sholat sunnah, bagus. Puasa sunnah, bagus. Menghidupkan sunnah kanjeng Nabi, bagus. Jamaah ke masjid, sholat fardu, bagus. Nah, itu namanya bukti cinta. Soalnya apa para rawuh? Besok di akhirat mulut ini digembok, dikunci, dilem, ora iso ngomong. Sehingga tidak bisa kita ngaku-ngaku, tidak bisa besok itu. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Di suatu hari kelak mulut-mulut mereka dilem, rapat ora iso ngomong. Wa tukallimuna aydihim, sing ngomong iku tangan-tangan mereka. Tangan kita ini sing ngomong besok. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kaki-kaki kita inilah yang akan bersaksi atas segala perbuatan yang kita lakukan. Di surat apa itu? Surat Yasin. Ya. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang ngomong besok tangan, yang menjadi saksi kaki, mulutnya rapat, ora iso jawab, ora iso ngomong. Takdirnya Allah begitu. Kenapa? Andaikan besok itu sing ngomong mulut, lambe, ilat tak bertulang, lidah tak bertulang. Oh, iso dipak-rapak, itu namanya malaikat. Kalah debat malaikat. Apalagi sing suka apa? Sing susah goro ya. Malaikat kok digoroi kok malaikat. Makanya mulut lidah tak bertulang itu gak iso ngomong besok. Sing ngomong, sing jawab tangan. Sing jawab tangan.
Sing dadi saksi sikil. Kata sikil, "Nggih Gusti, leres. Kula riyen didamel melangkah menuju jamaah di Al-Hikmah. Selalu kula jamaah. Nyakseni Pak kaki. Ya Allah. Nyakseni. Tangan, nggih ya Allah, kula riyen didamel disuruh damel napa niki? Jahe untuk ya ini." Kula riyen niku goreng apa niki? Jajan. Kula sing masangi lomboke. Ngomong, Pak. Tangane kok ngomong. Wong leres kula sing ngemplok lho. Ngomong, Pak. Ya wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum, yang jadi saksi kakinya. Subhanallah. Jadi ayo kita tanamkan rasa cinta kita kepada sesama, jangan malah ngelok-ngelokno, jangan saling menebar kebencian, jangan. Ya, apalagi mengadu domba kiai dengan habaib. Oh, itu dosa besar. Hadirin, kiai itu terutama ya, kiai, ustadz, mubalek, itu cuma pinjem ini Pak. Ini cuma pinjem. Kita berdiri di podium, kita berdiri di atas meja kayak gini Pak. Kok di atas meja ya? Di depan meja. Ya, ini pinjem, ini milik Rasulullah. Kita cuma pinjem ini. Maka jangan celah sesama, jangan menebarkan kebencian, jangan menebarkan memecah belah, jangan mengadu domba. Mulutnya kiainya itu loh, hati-hati itu, hati-hati, jangan menclak-menclek kae. Hati-hati jadi kiai, hati-hati jadi ustadz, hati-hati jadi mubalek. Itu cuma dipinjemin sama Rasulullah ini. Kenapa? Karena tugas utamanya menyampaikan sebagai penyambung lidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau isi nih penyambung lidahnya itu berisi kebencian, berisi memecah belah umat, isinya cuma mengadu domba habaib dan kiai, neraka nih Pak. Ono cerita nih kiai masuk neraka kok iku. Ya iku ngono iku, gak iso nyoko cangkeme iku. Hati-hati, hati-hati saestu. Ayo ke depan bagaimana kita merukunkan, bagaimana umat ini bersatu, bagaimana kita ini umat bisa tenang ibadahnya, memupuk dalam cintanya kepada Nabi dan keluarganya. Jangan diobok-obok. Ya Allah, kula tuh habis pikir saat ini. Ya maklumlah, ya di belakang mereka itu kuat, dekengannya kuat. Didekeng oleh siapa tadi? PKI gaya baru, kaum liberal, kaum munafik. Kuat mereka. Makanya ayo kita kokohkan, kita perkuat jamaah Al-Hikmah ini. Jamaah Al-Hikmah ini perkuat untuk melawan orang-orang munafik itu. Ya, melawan orang-orang brengsek, orang-orang kujluk. Ya, kita bersatu. Ya, kita kuatkan, kita kokohkan. Kita fokus ibadah, fokus mencintai Nabi dan keluarganya, fokus mencintai ulama, fokus ibadah. Ya. Sanggup kira-kira? Insya Allah. Baik, lanjut. An Abi al-Hadis Samin, hadis yang ke-8, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, ayyuhan nas, menungsa, innallaha thayyibun, sak temene Gusti Allah iku apik, la yaqbalu orang nerimo illa thayyiban, melainkan yang baik. Allah itu baik, tidak menerima kecuali hal-hal yang baik, maka jadilah orang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin, faqala ta'ala
ya ayyuhar rusul kulu min thayyibati wa'malu sholihan. Ya, sesungguhnya Allah telah memerintahkan orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul dalam sabdanya, dalam firman-Nya, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu makanlah oleh kalian minat thayyibat yang baik-baik, wa'malu sholihan dan beramal solehlah kalian. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari apa rizki yang baik-baik, rizki yang bergizi, rizki yang baik, rizki yang halalan, thayyiban mubarakan. Summa dzakara rajula yutilu safar ash'as aghbar yamuddu yadaihi ila sama ya rab wa mad'amuhu haramun wa masrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalika. Rawahu Muslim fi sahihihi, riwayatkan oleh Imam Muslim, hadis nomor 1015. Nah, ini katanya kita artikan dulu. Kalau ada orang yang sembrono, orang yang sembrono ini selalu mengangkat tangannya, yang ahli ibadahnya kenceng, ya Rabb, bla bla bla, minta kepada ya Allah, wahai Tuhan, macam-macam. Tapi wa mat'amuhu haramun, tapi yang dimakan haram, wa masrabuhu haramun, yang diminum haram, wa malbasuhu haramun, yang dipakai haram. Semua bergelimang dalam keharaman. Ghudhiya bil haram, bergelimang dalam keharaman. Yang dikonsumsi haram semua. Fa anna yustajabu lidzalik, kata Nabi, bagaimana dia akan diijabah oleh Allah doanya? Yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Terkadang, semangat ini kan, nanti masih hilang. Terkadang, nah ini Pak, terkadang ya. Terkadang yang ditempati haram. Yang dimakan sudah halal, yang diminum sudah halal. Coba ya. Yang dimakan sudah halal, yang dipakai bajunya sudah halal. Cuma tempat tinggal di mana dia ruku, sujud, tahajud, duha, macam-macam sengketa. Tempatnya yang dia tempat itu masih haram baginya, merampas weponaani. Misalnya tutup haknya, gimana Allah akan menerima ini? Ini bahasanya Rasulullah itu, bahasanya Rasulullah di mana? Bahasanya Rasulullah, bagaimana Allah akan menerima? Bagaimana Allah akan menerima? Ya. Bagaimana Allah akan menerima? Oh ini. Fa anna yustajabu lidzalik. Bagaimana Allah akan menerima doa-doanya, ibadahnya? Lawang yang dimakan haram, yang diminum haram, yang dipakai haram. Kita ini sebenarnya dieman oleh Allah. Enggak, karuan. Misalnya patokane wong kafir, delon wong kafir gak tahu sembahyang, tapi kalau usahanya lancar. Yo kafiro. Kafiro. Kita ini dieman oleh Allah. Ya. Jadi usaha kula panjenengan orang-orang yang beriman ini kadang-kadang diuji oleh Allah begini. Ya, tapi kalau kita patokane wong kafir, usahane lancar, duwe akeh macam-macam. Ya, kepingin kafir kayak kafir wis. Tetap dikasih oleh Allah, asalkan dia pintar usaha, tetap dikasih oleh Allah. Cuma pemberiannya itu istidraj. Contoh Pak ya, misalnya ini barang, ya,
dikasih oleh Allah. Ndak nguasno Gusti Allah mari ngene ku Pak. Nyo gadoken. Ngono. Artinya Allah tetap memberi, cuma Allah tidak ridho. Tetap dikasih oleh Allah. Orang kafir yang penting usahanya kencang tetap dikasih oleh Allah. Tapi Allah tidak ridho. Itulah yang disebut pemberian istidraj. Pemberian Allah tapi Allah tidak ridho. Misalnya podo karo ngeten. Ngadem ngidul, ngekno nang ngalor, nyobadoken. Podo karo ngoten niku. Dikasih tapi Allah tidak ridho. Tapi kalau Allah ridho Pak, monggo sudah pakai tangan ini, monggo dipun sekecaken. Pak, sekecaken Pak, jajane pun teh, mau telas. Monggo dipun sekecaken. Hadirin yang saya muliakan, sampai hadis ke-8 ya. Mudah-mudahan kita masih diberi umur panjang, barokah, sehat, lahir batin, sehingga bisa ketemu lagi insyaallah Sabtu ketiga. Kenapa ini kok Jumat? Karena bersamaan dengan kegiatan warga. Katanya mbuh kegiatan opo iku mbok. Pokoknya kegiatan warga. Ya. Tahu bulan depan balik maneh nang Sabtu ketiga. Nggih leres nggih. Perkara ana kegiatan warga maneh balik maneh nang Jumat. Makatan para rawuh mugi-mugi dados ilmu ingkang barokah manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ingkang badhe tanglet monggo sambil nunggu waktunya isyraq. Tadi sudah bunyi tapi ini masih haram kalau kita sholat. Tunggu 3 menit atau 5 menit. Ayo ada yang tanya? Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amalan yang hadis tadi Ustaz, mungkin saya juga pernah mendengar ada amalan yang Amalan mana itu Pak? Yang mana? Oh sholat sunnah. Sholat sunnah yang lebih baik dikerjakan di rumah. Kalau yang tadi disampaikan Ustaz, kalau misalnya kita datang di masjid sebelum adzan, berarti kan sholat sunnah Yang di masjid. Nah, kira-kira memilih yang mana Ustaz? Ya terserah lu. Kalau kepingin mukanya seperti matahari, pilihlah ya masjid. Apa jawabannya tadi itu? Nasma'un nida wa kunna fil masjid. Kami mendengarkan azan sedangkan kami sudah siap di masjid. Napa niku milih jenengan milih nunggu monggo. Tapi kalau jenengan mari tahajud sik malas budal, mesisan qobliyahnya di rumah, monggo. Sami-sami saya. Cuma mukanya tetap burem. Tapi like kepingin ada nilai plusnya, mukanya koyok-koyok di MS Glow, ya, koyok-koyok di skincare, ya. Ada saat ini kan ada skincare apa pagi, ya siang, ada malam, ada skincare sekaratul maut. Oh no, monggo. Terserah penjenengan mau milih yang pundi, sami-sami saya. Okay? Ada lagi? Ibu ngacung tadi yang pojok, monggo. Oh kukur-kukur, kirain ngacung. Monggo. Wonten? Halo? Suara saya bisa didengar? Monggo. Sampun. Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Makatan para rawuh kacepot kula namira mun bani selopon anyo na sapora sake bengkong cek sarana sakalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Buah mangga, buah durian, buah rambutan, buah kelengkeng, itulah nama-nama buah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.